Video yang kedua saya sudah siapkan. Nah, ini ada bisa dibilang musisi dan juga akan membuktikan sains sama musik. Jadi kita tonton aja deh daripada kelamaan. Semuanya itu asli, nggak dibikin-bikin. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film. Kayaknya kepotong di sini deh. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Tadi gelombangnya bisa berubah, bentuknya bisa berubah-berubah karena memang frekuensinya berubah-ubah. Jadi fisika tuh nyata gitu loh. Ya berubah kan, lihat berubah tambah cantik tergantung frekuensi. Jadi sebetulnya gelombang itu sangat indah, tergantung dari mana kita tuh ngelihatnya, karena dia bisa membentuk pola-pola yang indah seperti ini gitu. Everything owes its existence solely and completely to sound. Sama makanan.
Oke, seperti itu tadi ya. Jadi rekan-rekan di sini nanti linknya akan aku bagikan, tapi buat kalian belajar. Terus visual science dan bunyi udah, ini udah. Jadi sekarang mulai ada pandangan ya. Sebetulnya bunyi itu bisa dilihat. Kemudian frekuensi ini bisa menyebabkan sesuatu yang berubah. Tadi perubahan bentuk eh, ferromagnetic fluid itu berubah, yang hitam tadi namanya ferromagnetic fluid itu berubah karena tadi dari speaker itu mengeluarkan energi, dalam artian bunyi itu bentuk energi ya, karena dia bawa energi sih, kemudian mengubah jadi energi tadi dilepas ke, kalau yang dalam kasus pasir di atas kertas hitam, energinya itu ditransfer ke arah pasir, jadi pasirnya membentuk pola seperti itu. Nah, terus gelombang listrik itu apa gitu loh. Kalau gelombang listrik ini, kalau ini ada kabel, kemudian gelombangnya tuh gini nanti yang kita lihat. Oh sorry, kita nggak bisa ngelihat, tetapi kita bisa melihat listrik. Kita nggak bisa ngelihat langsung, sorry, tetapi kita bisa ngelihat dengan osiloskop. Kita punya satu osiloskop. Kalau mau yang virtual itu, atau virtual itu ada di Proteus. Proteus itu ada osiloskop. Kalau yang fisik kita punya, cuma aku rasa aku coba dulu nggak terlalu akurat sih. Beda sama yang buatan pabrik seperti ini ya. Ini osiloskop betulan, kita belum punya. Jadi agak susah kalau mau ngelihat gelombang listrik. Sekarang bayangin aja deh, punya kita, cuman nggak punya yang gede ini. Nah, eh sebelum masuk lebih dalam, lebih baik kita ngelihat dulu yang sekitar kita deh, pertemuan kali ini deh. Jadi Indonesia sendiri, PLN itu punya sumber listrik yang menggunakan frekuensi standar tuh 50 Hz. Tegangannya itu 220 volt. Colokannya itu tipe F namanya. Itu sama dengan negara-negara ini. Sama. Sedangkan Jepang itu standarnya itu malah ada yang 50, ada yang 60. Itu timur sama barat tuh beda. Tetapi voltasenya itu 100 volt. Itu di Jepang. Kalau Korea masih kayak Indonesia persis, 220 volt. Kalau Thailand malah 230, Turki 230. Tapi nggak masalah karena alat-alat kita tuh yang kita beli sebetulnya toleransinya itu antara 210 sampai 230 volt. Jadi range kalau kita punya alat elektronik dibawa ke negara-negara itu nggak masalah. Beda dengan elektronik kita bawa ke Jepang atau beli barang Jepang ke Indonesia, itu nggak bisa. Dengan catatan kalian punya konverternya. Itu beli lagi, itu mahal. Nah, kemudian dari sini kita pakai deh. Itu gelombang listrik, jadi beda ya. Nah, kita mulai ke AC dan DC. AC itu seperti ini, DC itu seperti ini. Sebetulnya ini ada perang antara si Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Nah, nanti PR-nya kalian nih, yang belajar nih, siapa sih mereka dan kenapa ada AC dan DC gitu. Oke. Nah, ini tugasnya nih. Satu kelas, bikin kelompok maksimal 5. Baca artikel ini, nanti saya bagikan. Kemudian tulis dan jelaskan kelebihan dan kelemahan arus AC dan DC. Jadi baca artikel supaya kalian paham siapa Nikola Tesla sama Thomas Alva Edison. Ya, AC dan DC itu kenapa ada di dunia ini ya? Coba cari tahu mereka. Terus cari, jelaskan AC dan DC, belajar. Terus cari dan jelaskan alternator, inverter, transformator, LVD, relay. Serah kalian mau bikin, yang penting ini tulis. Kalau ini cuma baca, berarti baca doang.
Kalau tulis jelaskan berarti kalian jelaskan. Ini dijelaskan mau ada gambar mau apa, yang penting kalian belajar lah proses. Saya nggak ada patokan di sini karena ilmunya kalian sendiri yang belajar. Saya cuma guide, eh, guide kalian untuk belajar, pemandu kalian untuk belajar. Harapannya adalah ketika kalian belajar ini, kalian tahu sejarahnya, kemudian kalian juga semakin tahu AC dan DC, harus AC dan DC, kemudian kelebihan kelemahannya, kenapa TV pakainya DC, kenapa kulkas pakainya AC, kenapa dispenser pakainya AC, kenapa pompa pakainya AC, sedangkan kenapa Arduino pakainya DC. Nah, itu tugasnya kalian.